warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Lurah Kelurahan Durensawit atau yang mewakili para ketua LMK, ada juga Ketua RW 17 Pak Haji Budi Parianto, Ketua DMI Durensawit Ustadz Agus Budiono, sesepuh kita Kiai Haji Tobari Hasan, Ketua Yayasan Masjid Al-Hikmah Nurul Bahri Bapak Brigjen Haji Nurdianto, Pak Dr. Hamzi Zuhdi, Pak Dr. Haji Firdaus Jailani, Bapak Ibu segenap DKM, hadirin yang rezeki dan masa depannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biasanya di Al-Hikmah Ahad kedua dan keempat pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kali ini berbarengan dengan kebetulan saya yang mengisi pengajian itu. Berbarengan dengan kegiatan Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Durensawit subuh keliling, dan juga tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Rashid tentang agenda pada kali ini. Di Durensawit tadi disampaikan musola 30, masjid 30, masjid 31. Ini seimbang ya. Pasti seperti imbang di dalam Al-Quran, kata malaikat dan kata setan atau iblis. Seimbang tuh. Sabar dengan musibah itu seimbang, jadi ada keseimbangan. Di dalam Al-Quran kata masjid itu sendiri terulang sebanyak 28 kali. Kata masjid ya, 28 kali. 22 kali disebut dengan kalimat tunggal, yaitu masjid. Berarti sisanya berapa? Ada 28 kali, 22 disebut dalam bentuk tunggal masjid, sisanya dalam bentuk jamak, berarti 6 kali. Jadi 22 kali disebut dengan masjid, 6 kali disebut dengan masajid. Ya. Contoh kalau disebut dengan masjid, ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjid. Contoh yang jamak, innama ya'muru masajidallah. Jadi Quran itu selalu berpasangan. Jadi masjid itu artinya tempat untuk sujud. Sujud itu artinya at-tatamun wa tazallul. Orang kalau ada sujud artinya dia tunduk dan dia menyerahkan diri. Kalau kita sujud, kita tunduk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menariknya di dalam Al-Qur'an, masjid, aktivitas sujud itu sujud bisa terbagi dua. Yang pertama sujudu ikhtiarin, yang kedua sujudu yang sifatnya memaksa. Sujud yang sifatnya ikhtiarin itu, yang sifatnya sukarela, itu wahwa lil insan, hanya buat manusia. Inilah sujud yang sujud ibadah. Fasjudu lillahi wa'budu. Apa itu sujud yang sifatnya ikhtiar? Sujud yang sifatnya sukarela, dia boleh memilih, boleh dia sujud atau enggak. Kalau dia sujud berarti mendapatkan pahala, wa bihi yastahiqqus thawab, yang dengan sujud itu orang yang melakukan mendapatkan pahala. Kalau meninggalkan dia mendapatkan dosa. Contohnya apa sujudnya? Sholat. Kan wajib tuh buat kita ya, wajib tuh. Tapi dipilih mau sholat atau enggak gitu. Yang sholat dapat pahala, yang enggak sholat mendapatkan. Sama juga orang sholat subuh berjamaah, man shallal subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullahu. Kita tadi sholat subuh jamaah nih, itu setara dengan kita sudah sholat malam semalam suntuk. Berarti yang melakukan mendapatkan yastahiqu bihi as-sawab. Ada lagi sujud yang sifatnya bukan ikhtiari, yang sifatnya itu memang dia sudah mau nggak mau harus
dia sujud. Ini juga berlaku buat manusia, buat hewan, buat tumbuh-tumbuhan dan segala apa yang ada di alam raya. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Bersujud kepada apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada yang melata di bumi juga, dan juga para malaikat. Itu tunduk semua. Wan nujumu wasyajaru yasjudan. Bintang-bintang, pepohonan tunduk kepada Allah. Nah, ini tunduknya tunduk yang sifatnya dia mau nggak mau harus tunduk kepada Allah. Nah, sujud ini sebutkan sujudu yang dia dipaksa. Kalau tadi sujudu ikhtiar, ya ini sujudu taskhirin, sujud yang ditaskhir, mau nggak mau dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini kita bisa bedakan sujud tuh. Ada orang habis main bola masukin gawang, terus dia sujud di lapangan, itu sujud apa? Sujud syukur? Lah bukan. Nah, sujud syukur kan ibadah, ada tata caranya, mesti berwudu, nutup aurat. Lah main bola di atas dengkul celananya, udah kagak sah itu. Jangan bilang sujud syukur, itu namanya sujud selebrasi. Sujud karena kegirangan, betul nggak? Orang turun dari pesawat, sampai turun di pesawat dia sujud. Oh, sujud syukur? Bukan. Sujud girang, udah sampai tanah suci, gitu ya. Biar sama juga. Sujud yang sifatnya itu ikhtiari, sujud yang sifatnya taskhiri. Kalau orang sebagian, mohon maaf, orang Jakarta sih nggak punya tradisi ini nih. Sebagian orang di masyarakat sujud sungkem sama orang tuanya. Ini sujud ibadah atau bukan? Sungkem sama bapak ibunya, itu ibadah bukan? Ibadah bukan? Bukan. Seorang santri sungkem sama ulama kiainya, ibadah bukan? Bukan. Makanya jangan persoalin kalau kagak ngerti. Ya, yang itu namanya sujudul khidmah atau sujud karena memuliakan. Nggak ada cerita, mohon maaf nih, kalau orang Jawa sungkem sama emak bapaknya itu nyembah ibu bapaknya, bukan? Bukan kan? Jangan dibilang feodalisme. Santri juga sungkem sama ulama kiainya, jangan dibilang feodalisme. Itu sujudul khidmah. Apa dasarnya? Dasarnya ketika saudara-saudara Nabi Yusuf dan ayahnya Nabi Yakub ketemu Yusuf, kemudian waharul lahu sujada. Mereka sujud kan? Apa sujud nyembah Nabi Yusuf? Bukan. Sujud dalam rangka ta'ziman wa takriman. Sujud karena memuliakan. Soal sujud begini Pak, bukan sekarang. Ya, makanya tanda orang yang sekarang hebat itu karena dia nggak punya ilmu. Sayyidina Ali itu mencium tangannya Ibnu Abbas. Pada secara pangkat lebih senior Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasul, mantu Rasul, dan hidup dalam asuhan Rasul sejak lahir, memeluk Islam. Sahabat yang lain itu masih nyembah patung. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mencium tangannya Ibnu Abbas karena menghormati keilmuan Ibnu Abbas. Bukan cuma itu, nyium kakinya Ibnu Abbas. Ali. Orang kalau nyium kaki mesti ke bawah nggak? Pasti kan? Tuh. Berarti nyium kaki orang boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, dalam rangka untuk memuliakan, apakah karena orang tua atau juga karena ilmunya. Maka cium tangan orang tua, cium tangan orang yang senior, nyium tangan orang soleh, itu adalah satu amalan yang memang datangnya dari ajaran Islam. Itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sujud tuh, sujud ikhtiari, sujud taskhiri. Makanya masjid disebut dengan masjid, jadi tempat sujud.
Kalau orang-orang jahiliyah dulu punya kebiasaan kalau mereka bisnis, ini sebetulnya bisa kita praktekkan. Orang jahiliyah kafir Quraisy itu kan bisnis rihlatash syita'i wassaif, musim dingin ke sini, musim panas ke sana. Kalau mereka setelah selesai pulang dari lawatan bisnisnya, hal pertama yang mereka lakukan adalah masuk Masjid Haram atau Baitullah. Ngapain? Mereka melakukan tawaf. Makanya ada surah yang nama surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Orang-orang Quraisy itu bersyukur datang ke Baitullah allazi at'amahum min ju', karena mereka percaya bahwa Allah sudah memberi rezeki mereka, sudah mendapatkan makanan yang cukup, wa amanahum min khauf, dan mendapatkan rasa aman selama mereka melakukan perjalanan. Orang Quraisy itu masih kafir. Yang pertama dilakukan dekat dengan masjid. Makanya dua hal orang hidup itu, pertama itu perutnya kenyang, dia punya rasa aman. Udah kelar hidup kalau udah begitu. Bener ya? Yang penting hidup itu tenang sebetulnya. Serius. Kalau dia tenang, pikirannya adem, udah nggak ada yang problem. Kita gelisah karena pikiran kita nggak tenang, ditambah perut kita juga lapar. Udah campur baur jadinya. Perut kenyang, rezeki cukup, ini tenang. Dunia itu udah ada di tangan kita. Tuh. Maka nanti kalau kita belajar kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali mengatakan di antara sunnah kalau habis selesai makan baca surat Quraisy, li'ilafi Quraisy. Itu karena nyontoh orang-orang seperti itu. Di situ ada isinya kita bersyukur Allah sudah memberi rezeki, sudah memberikan rasa aman. Masjid begitu penting sampai Rasul mau Isra Mi'raj dari masjid ke masjid. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil, kan jalan dari masjid ke masjid, bukan dari satu mall ke mall yang lain. Dari masjid ke masjid. Orang Islam tuh ikut tuh. Dari masjid ke masjid, udah hidupnya begitu. Bahkan bukan cuma itu, yang tadi lanjutannya orang-orang Quraisy kalau habis pergi jauh ke masjid, maka kita disunnahkan kalau habis pergi jauh melakukan safar itu sebelum masuk rumah mampir dulu ke masjid yang terdekat. Ini biasanya kalau dilakukan orang pulang haji ya. Padahal nggak mesti pulang haji. Bukan perjalanan yang 81 kilo boleh dia kosor ke masjid. Jadi itu contohkan Rasul. Sahabat Rasul pernah itu sama Rasul dalam satu perjalanan. Kemudian ketika sampai di Madinah kata Rasul, udkhulil masjidah wa sholli raka'atain. Ente masuk masjid, sholat 2 rakaat. Ini kan jarang kita lakuin. Sebagian orang Jakarta sih lakukan insya Allah gitu ya. Ya sudah, kalau nggak sempat ketemu ya udah carilah masjid yang terdekat sebelum sholat, sebelum sampai rumah. Tuh. Rasul tuh. Kita pulang kampung ke masjid sebetulnya sebelum sampai rumah. Sholat, nanti ulama nyebutnya sholat sunat kudum, sholat sunat setelah kembali dari perjalanan. Kan kalau di bandara atau kalau berangkat ada yang namanya apa tuh? Departure, kalau pulang arrival gitu ya. Ya pulang pergi itu ada sunnah. Jadi memang masjid itu punya fungsi sentral, bukan hanya buat orang tua, juga buat anak muda. Bahkan yang lebih menarik nanti di hari kiamat, nah hadisnya sudah kita paham, sab'atun yuzilluhumullahu yaumal qiyamati yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok orang yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan. Zillu itu aja naungan. Ini bahasa gampang sekarang. Kalau kita punya rumah, kita ada kanopinya. Kalau mobil ada carportnya, ada garasinya, itu namanya naungan, perlindungan. Kenapa Allah katakan nanti Allah akan memberikan perlindungan kepada 7 kelompok ini? Sebab nanti pada hari kiamat itu nggak ada pohon. Nggak ada pohon, nggak rata semua. Dan matahari itu mendekati kepala kita, saking sejengkal. Wa yashtaddu alaihim harruha,
dan makin lama panas matahari makin menyengat. Kita kalau kepanasan pengen ngadem, betul kan? Nanti pada kiamat kita pengen ngadem, Pak. Di mana cari naungan nih? Nah, Allah akan berikan naungan itu sehingga orang itu tidak kepanasan. 7 orang itu. Yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kemudian ada lagi tuh wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi, anak muda yang ketika mudanya itu dia memang udah ibadah dekat sama Allah. Nah, kalau kita kan ke masjid udah pensiun doang, gitu ya. Ini ada yang dari kecil udah emang dia tuh udah setarnya udah oke, itu nanti dia. Maka nanti kata Pak Kiai Rashid, anak muda perlu ke masjid. Ya ini nih sebetulnya kita perlu sadarkan anak-anak muda kita, anak-anak kita, remaja kita. Yang ketiga diantaranya itu orang warajulun wa qalbuhu mu'allakun bil masjid. Orang yang hatinya itu mu'allak. Mu'allak itu artinya nempel. Ya, lampu ini kan nempel tuh. Ini menggambarkan orang hatinya harus tempel dengan masjid. Jadi mu'allak. Di sini nggak dibilang orang yang bertetanggaan dengan masjid, kagak. Sebab orang bertetanggaan dengan masjid belum tentu ke masjid, betul? Belum tentu peduli sama masjid, betul? Bahkan ada tetangga yang dekat masjid itu rese malah, ya kan? Masya Allah, apa aja dipersoalin, mulai dari speaker, dari kegiatan begini. Itu Allah tahu. Orang yang bertetangga dengan masjid belum tentu peduli dengan masjid, belum tentu. Makanya kata orang yang mu'allaq, orang yang terpaut hatinya. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, wa in kana jasaduhu harijan anhu, meskipun fisiknya jauh dari masjid tapi hatinya nempel dengan masjid. Isyaratan min syiddatil hub, ini sebagai isyarat dia saking peduli dengan masjid. Makanya orang yang mau datang ke masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa la yakhsha illallah. Ada 7 karakternya. Lah kita termasuk insyaallah ini. Pengurus DMI, semua yang datang, ibu-ibu datang, ini termasuk imaratul masajid, memakmurkan masjid. Jadi memang ada orang yang dengan masjid itu hatinya dekat, ada yang enggak, gitu loh. Makanya perlu orang sejak dari muda itu ke masjid, supaya nanti kalau udah tua mau ke masjid badannya itu udah biasa. Orang kalau dari muda nggak ke masjid, tua baru ke masjid, itu badan itu nggak ngerekam. Kalau dari muda ada ke masjid tuh langkahnya itu dia merekam dia itu. Jadi ke masjid dia tenang aja. Seperti ikan dalam air. Ikan kok dalam air kan enak ya. Orang yang nggak biasa ke masjid itu seperti burung dalam sangkar. Gerabak, betul nggak? Giras. Nah, pembiasaan itu ke masjid jadi satu hal yang penting. Makanya orang mu'allaq dengan masjid itu, seperti tadi saya katakan, tetangga belum tentu peduli di masjid. Bahkan bisa jadi ada tetangga yang nggak mau ke masjid dan dekat masjidnya. Bisa nggak? Bisa. Saya nggak mau salat di masjid Al-Hikmah. Kenapa? Pakai zikir berjamaah sama kunut subuh, pakai begitu. Misalkan nih, pindah dia. Itu kan karena ketiadaan ilmu, benar ya? Ketiadaan ilmu. Makanya di antara sekian manajemen masjid itu, di antaranya itu masjid memang harus punya semacam kekuatan pemahaman tentang hal-hal seperti itu. Sebab nanti orang yang pengurus masjid sekarang kan banjir informasi, ini information overload. Jadi orang tuh nerima set dianggap itu satu kebenaran. Kalau sekarang ada yang namanya DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, tingkat atas Dewan Masjid. Dulu istilahnya itu bukan DKM, istilahnya adalah marbut. Kita sebut apa itu? Marbot. Itu marbot bahasa Arab. Marbut artinya orang yang diikat waktunya, diikat pikirannya untuk ngurusin masjid. Nah, zaman dulu marbut itu pasti orang alim.
Dia ngerti, dia jadi pemimpin masjid. Kalau zaman sekarang kan konotasi kita marbot itu apa? Ya tukang ngepel masjid. Gitu ya. Mengalami degradasi nilai. Padahal marbot itu jabatan pangkat yang tinggi. Memang orang yang hatinya diikat untuk masjid. Sama hadis ini, qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ditambah kita, ya ngapain kerjanya? Marbot, ngepel-ngepel masjid. Ya Allah, maka diganti jadi DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Isinya orang-orang pintar semua. Kudunya kalau orang pintar mestinya tambah makmur. Nah sekarang kalau DKM marbot itu tidak punya pemahaman karena asik terpapar informasi di medsos, itu jadi goyang masjidnya. Saya mau contohkan. Makanya saya tidak merekomendasikan orang yang belajar dengan saya itu jangan sering-sering ngambil ilmu dari medsos. Ya. Sebab yang ditampilkan medsos itu banyak yang simpang siur dan nggak jelas. Saya contohkan. Masjid itu kan punya muazin ya. Tukang azan ya. Di zaman Rasul tukang azan ini dua tuh. Satu Bilal, satu lagi Ummu Maktum. Dua tuh. Sekarang masjid mungkin satu. Ada seorang pendakwah. Ini karena sudah terang-terangan, ya apa-apa saya sebut supaya diluruskan. Ketika baca hadis iza sami'tumul mu'azzina faqulu misla ma yaqul. Kalau kalian mendengar seorang muazin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazin. Allahu akbar, Allahu akbar. Berarti kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Nah kata pendakwah ini yang disunnahkan menjawab azan muazin siapa? Orang yang mendengar. Orang yang mendengar. Muazinnya jawab enggak? Kalau zahir hadis ini yang jawab itu yang mendengar. Iza sami'tumun nida'a minal mu'adzini. Kalau kalian dengar seruan azan dari muazin, berarti yang dengar ya. Berarti yang azan, yang mengumandangkan azan tidak jawab azan. Benar begitu? Benar begitu? Oh, ini perlu diluruskan. Sebab nanti akan menjangkiti pengurus-pengurus dan orang lain. Perlunya belajar ngaji ulama yang mengatakan bahwa yang menjawab azan itu hanya yang mendengar, tidak termasuk muazin, itu hanya minoritas dari ulama. Wa hadza qaulu ba'dil Hanabilah. Ini minoritas ulama dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wa dhahaba akharun wa minhum asy-Syafi'iyah wa rajihu indal Hanabilah. Sementara ulama-ulama mazhab lain dari Imam mazhab Syafi'i, bahkan yang paling kuat menurut mazhab Imam Ahmad, kalau tadi sebagian ya, ini yang paling kuat bahwa termasuk orang yang muazin, termasuk juga wal muazinu mashmulun bil khitab. Yang mengumandangkan azan termasuk juga dalam anjuran hadis yang tadi. Berarti orang yang azan juga menjawab salah. Wal muazinu dia termasuk. Kenapa muazin itu juga menjawab salam? Sebab yang azan itu juga mendengar suaranya sendiri. Betul nggak? Ada nggak azan dia nggak dengar? Ada, karena ditutupin kupingnya. Makanya yang si muazin juga termasuk dia mashmulun fil khitab, termasuk orang yang dianggap termasuk dalam hadis itu karena dia mendengar azannya sendiri. Cara teknisnya gimana ya? Boleh dijawab secara pelan atau nanti dia dijawabnya rapel, selesai itu dijawab tuh. Kan boleh. Masjid Al-Hikmah azan Allahu Akbar kita Masjid Al-Falah kedengaran lagi. Azan jawab. Jawabnya gimana? Mana yang duluannya kita dengar. Gitu. Atau nanti boleh kita rapel tuh. Selesain satu-satu. Boleh. Sehingga pandangan yang begini-begini di medsos, yang jawab dengar itu cuma yang dengar, yang azan kagak. Tadi udah terbantah. Betul? Tuh. Ini yang begini kalau nggak dijelasin, orang jadi kena racun. Racun yang jadi orang itu jadi bikin sempit. Padahal ada pandangan yang ulama udah bahas dan itu sudah selesai. Ya, benar ya? Tuh. Jangan sampai kena begitu.
maka dekat ulama tuh. Ada lagi menjaga nanti masjid yang heboh masyarakatnya itu. Saya nggak mau sholat masjid di situ, kenapa? Karena ada qobliyah Jumat. Ini karena gara-gara salah memahami. Qobliyah Jumat ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada buat yang bilang ada, enggak ada buat orang yang bilang enggak ada. Tapi kalau pakai ilmu selesai. Seluruh ulama sepakat bahwa ada sholat sunnah Jumat. Kullun muttafaqun ala sunnati sholatil Jum'ah. Seluruh ulama sepakat bahwa ada sholat sunat Jumat. Sepakat. Hanya mereka berbeda, apakah sholat Jumat itu adalah sholat sunat rotibah, qobliyah Jumat, atau sholat sunat mutlak. Tuh. Jadi kalau kita berpandangan gak ada qobliyah Jumat, ya udah sholat sunat mutlak. Gitu caranya. Jangan kita larang orang sholat qobliyah Jumat, tapi kita nggak sholat sunat mutlak. Salah nggak? Salah, apalagi nyalahin orang. Paham ya? Tuh tikungannya tuh di situ. Karena ketiadaan ilmu, nggak ada yang kasih tahu. Ini kan problem masjid ini di komplek-komplek tuh begitu tuh. Nggak ada tokoh yang bisa, atau bahkan nggak didengar suaranya. Jadi kalau orang mau konsis pakai ilmu, terserah aja mau pilih. You nggak mau sholat qobliyah Jumat, tapi sholat sunat mutlak, gitu. Selesai nggak? Selesai. Pakai ilmu. Jangan kita bilang ada. Ya you yang bilang nggak ada, yang ada ya ada. Maka itu kalau udah begitu, yang lebih untung itu orang yang qobliyah Jumat, dia nggak berdebat tapi dia melakukan. Benar nggak? Orang yang nggak melakukan asik berdebat, dia nggak ngamalin. Tuh. Nah itu hal-hal seperti itu yang perlu, memang salah satu diantaranya itu imaratul idari, imaratul rohiyah, memakmurkan masjid dari sisi ilmu. Anak-anak muda diajak, ya mungkin kajian-kajian yang sifatnya yang sifatnya itu trendy gitu ya. Kalau suruh ngaji tafsir mungkin anak muda nggak bisa, tapi tafsirnya enak, diajak, dikemas. Ada masjid yang coba anak muda itu diajak pakai pelatihan TI, tapi anak muda sekarang lebih paham. Benar nggak? Susah. Apalagi masjid-masjid di komplek, yang jangankan anak muda ke masjid, bapaknya belum tentu ke masjid. Itu kan problem juga itu. Tapi kalau masjid-masjid yang dekat dengan masyarakat, umumnya anak mudanya mau. Kenapa? Karena mereka melihat. Jadi ada contoh yang kurang dari sebagian masyarakat, sehingga anak-anak muda itu juga nggak mau ke masjid. Ya, kalau kita orang tuanya nyontohin, nanti anaknya juga lihat. Makanya kalau kita punya cucu, itu bawa aja ke masjid deh, tenteng aja udah. Punya anak aja ke masjid, biasakan. Sebab nanti kita yang tua ini udah nggak ada, gantilah anak-anak yang muda. Nah itu juga diiringi dengan apa tuh? Dengan pemahaman-pemahaman yang tadi itu, supaya jadi kesini loh problemnya itu, sehingga hal itu tidak menjadi sesuatu yang membuat masjid itu jadi terpecah. Sebab sekarang masjid itu punya label, ini masjid sunnah, ini bukan masjid sunnah lah, pakai begitu. Nah itu malah bid'ah. Nabi nggak pernah bikin tuh masjid sunnah, masjid nggak sunnah. Masjid sunnah itu masjid yang polos, nggak ada kaligrafinya. Al-Hikmah ini bukan masjid sunnah, ini pakai ada kaligrafinya. Lah bukan begitu Bapak Ibu, bukan. Itu tidak terjadi itu, hal-hal seperti itu. Dan orang lama-lama akan terjadi friksi, sehingga masjid jadi kekuatan jadi lemah. Sebab umat jadi nggak kuat lewat institusi masjid. Nah ada DMI, kita kumpul mungkin sebulan sekali gitu ya. Hal-hal begini tuh perlu dibicarakan supaya orang dapat pemahaman. Masjid itu jadi titik sentral loh. Masjid itu bisa menyelesaikan loh persoalan-persoalan begini. Begini loh harus selesaikan. Supaya nanti itu jangan belum selesai udah keluar jadi berpecah belah. Ada yang masjid tetangga nggak mau masjid lantaran beda. Kan harusnya nggak begitu. Masjid itu tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, at-tatamun wa tazallul. Orang kalau sujud udah mesti begini nih. Orang kalau dalam sujud enggak berserah diri, sujud itu biasa. Harusnya kan masjid itu sebut bukan masjid, sebutnya itu adalah markah.
Sholat dinilai sholat itu kan dengan banyak rakaatnya, banyak rukuknya. Sholat subuh 2 rakaat, rukuknya berapa kali? Rukuknya berapa kali? 2 kali. Sholat zuhur 4 rakaat, berapa kali rukuknya? 4 kali. Jadi sholat itu bilangan itu berdasarkan banyaknya rukuk. Makanya ketika orang sholat udah masuk masjid, imam lagi ruku, kemudian dia takbiratul ihram, dia ruku, maka dapat 1 rakaat. Imam lagi sujud, makmum sujud, dapat 1 rakaat enggak? Enggak. Tapi kan ada fenomena, makmumnya udah ruku nih, ada yang masbuk udah ngasih kode nih ke imam, tungguin gua. Gitu ya. Kita kan biasa imam lagi ruku, kita langsung aja ruku. Allahu Akbar, ruku. Dapat 1 rakaat enggak? Dapat enggak? Enggak. Malah sholatnya enggak sah. Kalau imam lagi ruku, kita takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, lalu kemudian baru ruku. Jangan ujuk-ujuk Allahu Akbar ruku. Itu takbir apa yang tadi? Sholat dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan sah. Lah yang tadi kok langsung ruku, takbiratul ihramnya di mana? Betul? Ini persoalan sepele. Tapi tetap takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu kemudian takbiratul ruku, Allahu Akbar. Tuh. Yang begini kan nggak ada di YouTube ya? Ya ada. Kudu dijelasin. Supaya masjid sebagai pengayom spiritual rohani masyarakat bisa mendapatkan pencerahan. Oh, ternyata itu begitu. Maka disebut masjid bukan marka. Kenapa bisa begitu? Sebab yang namanya sujud, wa innama sujud afdhalu af'ali shalah. Di antara gerakan rukun salat yang paling utama adalah sujud. Likurbil abdi inda rabbi, sebab posisi sujud itu adalah posisi ketika seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hampir 5:30 kita termasuk orang yang mu'allaqun fil masajid, dan salah satu termasuk orang yang mendapatkan perlindungan pada hari kiamat. Ini saja. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.